Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para alim, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, ketua pembina Yayasan Masjid Baitul Amin, dan segenap jajarannya, kepala sekolah SMP, kepala sekolah SD, TK, pengurus takmir, dan tidak pula pengurus NU, MWC ataupun PCNU yang saya muliakan, ibu bapak, adik-adik yang semoga selalu sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya tidak lama-lama, setengah jam cukup, jam 9 selesai. Pada malam hari ini saya bersyukur sekarang kita berkumpul di tempat yang mulia, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, duduk dalam rangka dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak di akhirat, kelak yaumul qiyamah, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin cerita sedikit. Ini cerita Kanjeng Nabi, para sahabat itu mengalami fase yang luar biasa. Ini untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, untuk pengurus, insya Allah semoga kita bisa mengambil pelajaran. Untuk adik-adik, jadi kalau kita ngomong perjuangannya Kanjeng Nabi, maka mulai start Rasulullah proses diangkat menjadi Nabi, yaitu tentang an-nubuwah war risalah, hingga kemudian beliau berjuang 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah, itu dilalui dengan perjuangan yang luar biasa. Semoga nanti yang saya sampaikan ini bisa diambil faedah oleh para pengurus yayasan, para guru, para orang tua, para santri, para siswa. Saya ingin mengambil satu tema perjuangan Kanjeng Nabi, dan itu adalah perjuangan peperangan terakhir Rasulullah. Ya, ulangi, yang kita bahas pada malam hari ini adalah peperangan terakhir Rasulullah. Beliau setelah Fathu Makkah, tidak lama dari itu ada perang Hunain, tidak lama dari itu tepat tahun 9 Hijriah beliau melakukan perjalanan panjang, yaitu perang Tabuk. Saya ulangi, yaitu perang Tabuk.
Perang Tabuk ini bukan tiba-tiba muncul, tetapi diawali dari perang Mu'tah. Itu ada, kalau kita jenengan ingin tahu detail tentang perang Tabuk, itu ada di surah At-Taubah mulai ayat 70 sekian hingga 100 sekian. Hampir surah At-Taubah akhir, tinggal 1 halaman. Kenapa ini saya ceritakan? Kula panjenengan jadi umat Kanjeng Nabi ini tidak ada apa-apanya dalam berjuang. Ting NU, ting Muhammadiyah, ting yayasan, jenengan sebagai orang tua, anak-anak ini sebagai orang thalibul ilmi, tidak sebanding dengan perjuangannya para sahabat. Saya tidak menceritakan semuanya, hanya ambil satu sudut peristiwa peperangan terakhir Rasulullah, yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk itu muncul gara-gara ketika Islam ketika Islam itu sudah kemudian menyebar di sekeliling, bukan hanya Hijaz tetapi Yaman, wilayah-wilayah termasuk Syam. Orang Romawi yang saat itu dipimpin oleh Heraklus merasa ini ancaman. Kemudian terdengar para sahabat disampaikan oleh Rasulullah, umat Islam di Madinah akan diserang. Maka Rasulullah mengambil sebuah keputusan, kita preventif menyerang dulu sebelum diserang. Maka kemudian dipersiapkanlah semua persiapan untuk melakukan yang namanya perjalanan peperangan dari Madinah menuju Tabuk. Ibu bapak, kalau panjenengan pernah umroh atau haji, tidak tahu sama travelnya diajak apa enggak. Tapi memang kalau ke Tabuk itu biasanya tidak masuk program. Saya pernah ke sana, itu dari Madinah menuju Tabuk. Tabuk itu sudah perbatasan Saudi Arabia dengan Yordan. Jadi sudah dekat dengan Masjidil Aqsa, nggak jauh. Jaraknya kurang lebih 800 km. Mriki Surabaya Jakarta pinten, Mbak? 8, hampir di sini Jakarta. Jenengan bayangkan saat itu Kanjeng Nabi memutuskan kita berangkat menuju ke sana. Dan jenengan tahu pasukan yang dibawa selama Rasulullah perang minal Badr, dari perang Badar hingga perang yang terakhir yang diikuti beliau, itu jumlah terbesar pasukannya adalah perang Tabuk, yaitu para ulama khilaf. Ada yang mengatakan 30.000, ada yang mengatakan 40.000. Perjalanan dahaban wa iyaban, pulang pergi dari kota Madinah menuju Tabuk, itu kurang lebih perjalanan ditempuh 1 bulan. Yang bayangkan orang ono bis, kendaraannya itu cuma onta, udah melakukan perjalanan. Dan saat itu muncullah kelompok-kelompok yang berbeda. Ada yang pro, ada yang tidak pro. Ada yang tidak pro, Nabi ngapain berangkat? Itu musim panas, luar biasa. Dan disitulah muncul orang-orang munafik. Kemudian Kanjeng Nabi mempersiapkan. Kemudian sahabat Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya, karena Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan peperangan sebesar perang Tabuk. Ghazwatut Tabuk. Apa yang terjadi? Singkat cerita, beliau melakukan perjalanan. Kalau ayat Al-Qur'annya itu di dalam surah At-Taubah ada 74 sampai ada 119, 117, 118, 119. Makin jangan dalam dengan buka. Kemudian singkat cerita melakukan perjalanan, digambarkan di Al-Quran, digambarkan di dalam kitab tafsir, bahwa ada 3 kendala yang dialami oleh umat Islam saat itu melakukan perjalanan. 1, ar-raqibah,
atau ar-rahilah, wazat, kemudian al-ma. Ujian terbesar yang dialami oleh para pasukan Rasulullah adalah 3, yaitu bekal, yang kedua adalah kendaraan, yang ketiga adalah air. Makanya saya tadi di awal kenapa saya cerita jenengan dadi nopo mawon berjuang nih masyarakat boten wonten napa-napane kali para sahabat. Jenengan tahu digambarkan di dalam kitab tafsir ini, kulong betul kitab tafsir karya Asy-Syaikh Bazuaini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usra idh kada yazigu qulubu fariqin minhum summa taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Mereka ini para sahabat Kanjeng Nabi itu di tengah perjalanan ada para sahabat yang kemudian hatinya berubah. Summa kada yazigu fariqum minhum, hatinya hampir tidak as-sabat lin nabi, hampir saja goyah untuk kembali ke Madinah. Karena para sahabat itu sudah matur sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi anu ya, apa iki? Buatan nopo-nopo panjen yo muludan iku yo jajan, yo jagongan. Pokoke muga-muga berkah nggih. Muga-muga dungu gak dungu, paham ndak paham, insyaallah oleh syafaat Kanjeng Nabi. Kalau lanjutaken. Kanjeng Nabi kemudian banyak para sahabat summa kada yazigu fariqum minhum, hampir saja sebagian dari sahabat itu berpaling untuk mau kembali ke Madinah. Jenengan tahu digambarkan di dalam tafsir Jalalain juga, digambarkan di dalam tafsir Munir, sampai hatta innal asrata demikian disebutaken ya'takibunal ba'iral wahid, sampai 10 orang itu giliran onta satu dipakai 10 orang. Jalan capek, aku sing numpak istirahat. Giliran lagi turun istirahatnya sudah ganti, satu onta dinaiki oleh 10 orang dengan bergilir. Disebutkan di sini lagi wa yaqtasimunal isnani at-tamratal wahidah. 2 orang satu korma dibagi 2 orang. Jangan bayangkan sampai terbatasnya bekal korma setunggal. Dengan kertas korma bu, korma setunggal di dahar tiang kali. Ya Allah, jenengan niki dahare ico-ico ta niki? Gitu? Mboten kurangan toh? Sahabat riyin berjuang ajeng perang dengan tentara Romawi itu korma satu didahar 2 orang, onta satu dinaiki 10 orang bergilir, capek naik istirahat di atas giliran. Yang ketiga wayan harunal ba'ir wa yasta'sirunal farasal ladzi fi karasi. Yang ketiga, sampai karena kehabisan air, onta yang semestinya menjadi kendaraan itu disembelih, diambil airnya, dan air itu yang ada di tanduknya onta. Wis nek jerone binatang dipundhut bu, sampai mboten wonten toya, binatangnya onta itu dibeleh, airnya diambil. Onta itu kan bisa nyimpen air, gitu, ada kantongnya, itu dipundhut, diunjuk. Ame sewu niki alhamdulillah wonten toya niki. Diunjuk boten dilebetaken boten, cuma napa niki untuk membasahi bibir. Sampai mriki disebutaken untuk sekedar alsinatahum, untuk membasahi bibir, bukan untuk minum masuk perut. Bu, kudu syukur boten dadi umat Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi berjuang, para sahabat 30.000 pasukan untuk datang ke tentara Romawi. Itu beliau terkendala 3 hal. Sampai air minum sudah habis, onta yang merupakan kendaraan disembelih, diambil air yang sudah ada di perutnya onta, yang sudah ada di tubuhnya diambil, itu pun bukan untuk diminum, sekedar membasahi bibir. Korma 1 dibagi menjadi 2. Lane, nak awakmu kabeh nak ya sing sekolah SMP, SD, sing tenanan sinah. Jadi mohon maaf, saya kalau tengok sejarah kayak gini, kita jadi apapun berjuang untuk li'ila'i kalimatillah, iku mboten-mboten apa-apa nih kali para sahabat. Mulane ayat itu tadi, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah. Disebut terkenal momentum pasukan yang terkenal dengan dawatil usrah, pasukan yang mengalami kesusahan, kesedihan luar biasa. Niku gara-gara nopo kok tobaté ditampa kali Gusti Allah. Kanjeng Nabi dianggap Kanjeng Nabi itu melakukan sesuatu yang Allah tidak mengiyakan, yaitu apa? Mengizinkan orang-orang pamit tidak ikut berangkat perang. Afallahu anka lima adinta lahum. Allah telah mengampunimu Muhammad atas apa yang telah engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak berangkat perang. Kalau para sahabat Muhajirin Ansar apa? Mereka saat mau berangkat itu masih udur-uduran karena ada orang munafik, tidak usah berangkat, panas. Yang kedua, alasan yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti, musuhnya ini bukan sembarangan, tentara Romawi, bukan pasukan Quraisy, bukan, ini tentara Romawi. Kalau sekarang ya Amerika, Pak. Kalau sekarang ya lo musuh Amerika kira-kira kan ya mikir ping 1000. Maka orang-orang munafik itu manas-manasi sahabat, jangan berangkat, musuhnya lebih unggul, jaraknya jauh, mana mungkin dari Madinah kok sampai Tabuk. Saya cerita ini buat pelajaran buat kita bahwa apa yang kita lakukan dalam masyarakat, ibu-ibu jangan ngomong lare-lare, bapak-bapak panjenengan ngopeni bojo anak, tidak ada bandingannya dengan para sahabat. Baik, kalau lanjutakan cerita nih kula. Kemudian melakukan perjalanan sampai di sana, ternyata tentara Romawi tidak ada yang nongol. Mereka kaget, kok bisa umatnya Muhammad dari Madinah menuju Tabuk kok berhasil. Amin sewu, suhu kalau di Mekah, suhu kalau di Saudi pas ekstrim itu bisa 50, Pak. Kalau nanti pas haji niku Mekah niku suhunya pernah 50. Lah nak pas Madinah niku pas ekstrim itu 35 derajat. Pas dingin-dinginnya ngoten 5, 8, kadang 10 itu Madinah. Jadi tapi Masya Allah, semenjak perang itu umat Islam dikenang, kemudian dipandang sebagai pasukan yang luar biasa karena mampu menaklukkan perjalanan dari Madinah menuju Tabuk. Muga-muga panjenengan saged ziarah Kanjeng Nabi sedanten. Bu, kepingin gada putra ingkang soleh napa mboten? Kepingin? Muga-muga dikaruniai kali Gusti Allah duwe anak sing soleh-solehah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa 'ala salasati alladziina khullifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum
wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kula tak cerita kedik, Gusti Allah gada sifat namine Rauf. Gusti Allah gada sifat namine Ar-Rahim. Kanjeng Nabi niku nggih disifati juga Raufur Rahim. Harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Kula tak cerita kedik terakhir niki sampun. Rauf niku nak para ulama tafsir memaknai itu artinya adalah ar-ra'fah ai ar-rifqu bidhaif. Tapi na ar-rahim itu adalah as-sa'yu ala isalil manfaah. Kalau wangsuli sifat rauf kare rahim itu beda. Kadang tiang maknai pokoknya pengasih, penyayang, lembut, pengasih, ngaten mau. Tapi nak makna lebih detail, rauf itu adalah izalatud doror. Kalau wangsuli, rauf itu izalatud doror, menghilangkan rasa sakit, menghilangkan bahaya. Kalau rahim itu lebih ke as-sa'yu ala isolil manfaat, yaitu bersegera untuk memberi manfaat kepada orang. Dados nak coro sifat ngoten niki satu paket. Rauf karo rahim niku satu paket. Kenapa saya katakan satu paket? Karo rauf nontok tiang rekoso soro niku welas. Niku rauf. Ketika kemudian aplikasi dia kemudian ya apa carane tiang niki dadi enak, ya apa carane tiang niki men enak uripe, niku namine saking sifat rahim. Itu isolul manfaah. Jadi mulane satu paket. Sifat niki ini satu paket. Mulane teng Quran niku disebutaken Kanjeng Nabi salah satu sifatnya niku raufur rahim. Nah, apa prakteknya? Niki wonten yayasan, ya membawai masjid, membawai sekolah, standar, EPG. Kulo panjenengan, nak kepingin nyontoh carane Gusti Allah memperlakukan kawulane. Nak ono wong salah, ojo terus dianggap salah terus. Kalau wangsuli, jenengan dadi garwa, dadi ibu, dadi bojo, bapak-bapak, dadi wong tua, dadi bojo lanang. Nak ana wong salah, aja ditontok salahe terus. Niku terjadi kali wonten 3 sahabat namine Ka'ab bin Malik. Niki teng mriki diceritaken setunggal sahabat namine Ka'ab bin Malik, kaping kali sahabat Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi. Itu 3 sahabat ketika perang Tabuk beliau tidak ikut berangkat. Kalau wangsuli 3 sahabat, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi itu tidak ikut berangkat. Ternyata apa alasannya beliau tidak berangkat? Ya boten kepingin ngeten mawon. Ternyata ketika para sahabat sudah berangkat, gelo, menyesal. Kemudian beliau itu mengalami goncangan yang luar biasa, merasa bersalah luar biasa. Kanjeng Nabi wangsul dari perang Tabuk, kemudian sowan kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula nyuwun sepunten, kula bekal wonten, al khail, kuda saya ada Kanjeng Nabi, azad bekal ada, tetapi yang membuat aku tidak berangkat adalah karena kesalahanku sendiri. Ampuni aku ya Rasul. Kanjeng Nabi boten ngereken, boten dijawab, boten disopo, mendel Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kemudian ngomong para sahabat, arek telu iki aja diserawungi, bojone nggih dikandani, bojomu aja mbak kumpuli, nyingkriya.
dan itu berjalan hampir 50 hari. Ini wa ala salasatil ladina khulifu. Ini direkam di Quran nih. Ada 3 orang yang mereka sengaja untuk tidak mau berangkat perang. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bahkan mereka merasa bumi yang luas itu terasa sempit. Wa dhasumma napa niki wa dhaqat alaihim anfusuhum. Mereka perasaannya, jiwanya itu tergoncang. Sampun tidak lama dari itu, setelah 50 hari turun ayat sumataballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin, termasuk wa 'alas salasatil ladina khulif. Jadi napa kula wau sanjan, nek ana wong salah aja ditontok salahi terus. Gusti Allah mawon niku welas asih. Nek ana salah yo nek memang sementing leren duwe komitmen nggih pun disepuro. Lah nek bulan baleni terus pripun? Nek bulan balen pisan disepuro kumat malih ngoten pamane. Pindho ping 3 ping 5 pripun? Nah niku kerek jenengan nak kuat napa mboten, nak mboten kiat nggih mboten napa. Ayat ini ditutup ayat 119, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan jadilah orang-orang as-siddiqin, as-shadiqin, yaitu orang-orang yang benar-benar kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dapat kita petik dalam berorganisasi? Yang niku dalam berkelompok itu poinnya cuma 2. Satu, dia menjadi orang yang patuh terhadap ketentuan, berarti komitmen. Yang ketiga adalah kejujuran. Pun kalih niki mawon kok sinten mawon teng pundi mawon, insyaallah berkah. Dia punya komitmen. Yang ketiga, komitmen itu berarti ya kalau ngomong takwa berarti ya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa yang diperintah itu dijalankan, apa yang dicegah itu ya tidak dilanggar. Lah ketika seseorang itu kemudian punya komitmen, kemudian jujur, insya Allah berkah. Lah para sahabat niku dilingno kali Gusti Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan al-amru dengan kemudian al-ijab alal melakukan apa yang diperintah, kemudian juga meninggalkan apa yang dilarang. Berarti kalau kita ngomong organisasi, ya apa yang menjadi ketentuan yayasan dijalankan semestinya, dan yang tidak kalah penting adalah kejujuran. Tiyang niku nak jujur niku insya Allah mujur. Saestu mujur. Pokoknya jujur. Lane wonten setunggale hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa niku dawuh Kanjeng Nabi? Niki diriwayataken kali Imam Al-Baihaqi. Kata beliau, "Innas sidqa yahdi ilal bir." Kejujuran itu mampu menjadikan seseorang untuk menuju yang namanya kebenaran. Jujur iku melayune nek bener. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu mampu menunjukkan seseorang kepada surga. Tetapi sebaliknya, wa innal kadiba yahdi ilal fujur. Bahwa berbohong itu akan mengarahkan seseorang kepada yang namanya kemaksiatan, kepada yang namanya kerusakan, kepada yang namanya keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan, kemaksiatan, orang-orang yang melanggar ketentuan akan menyebabkan dia datang menuju kepada yang namanya neraka. Jadi ternyata nopo komitmen dalam hidup niku termasuk rumah tangga
Kula wangsuli termasuk rumah tangga, termasuk urusan pendidikan, itu cuma rumus teorinya selain kompetensi itu adalah kejujuran. Kontak jenengan duwe putra nakal kaya nopo, pokoknya diiling-iling diweling-weling temen sing jujur. Kanjeng Nabi pernah disambati kali para sahabat, setunggal sahabat. Kanjeng Nabi niki wonten teng mriki. Kanjeng Nabi kula niki pun mlebet Islam. Zina nggih rutin, ngombe nggih rutin, nyolong nggih rutin, mateni wong nggih sering. Kula niki pripun carane ngawali meninggalkan ini zina, mencuri, membunuh. Caranya bagaimana jenengan? Wis aku gak ngelarang awakmu iku, terserah awakmu nglakoni apa terserah. Tapi sing tak jaluk jujur. Jadi piyambake barang nggih, kula pokoke dadi wong jujur jeung Nabi. Barang apean zina mikir, engko aku nak ketemu Kanjeng Nabi ditakoki kon mari zina apa ndak, engko aku nak dirajam. Mboten wantun, gara-gara engko nak bujuki Kanjeng Nabi mboten sida-sida. Apik ngombe, apik nyolong, apik mateni tiyang, mikir nanti kalau ketemu Kanjeng Nabi ya apa? Karena rumusnya kejujuran. Saestu. Jujur mboten cukup tapi tetap punya kompetensi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, itu komitmen. Ittaqullah itu apa yang diperintah dilakukan, yang dilarang dihindari, itu berarti punya kompetensi. Tapi itu tidak cukup. Wa kunu napa niki Quran ini? Wa kunu ma'assa shadiqin. Jadilah kalian orang-orang yang jujur. Kalau di sini maksudnya ada al-iman, komitmen. Lane pun kalih pelajaran yang dapat kita petik pada malam hari ini. Satu, muga-muga kula panjenengan dadi tiang-tiang sing masuk umat Kanjeng Nabi sing angsal syafaat. Kaping kalih, dimanapun kita menjadi orang yang punya komitmen. Satu. Yang kedua, dimanapun kita, kiprahnya kita dimanapun, kita menjadi orang yang jujur, karena as-sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Mungkin itu ibu bapak yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah ala Taha salawat salam bagi baginda Rasul mulia suci jiwanya. Semoga kita mendapat syafaat kelak nanti di akhirat. Salatu Rasulillah
teladan bagi umat manusia dalam hidup di dunia. Salatullah berbahagialah wahai orang tua memiliki anak salih-salihah. Doa mereka jadi penerang hidup kita di alam barzakh. Salatullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amin kafi mazid ya rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik orang tua kami yang telah wafat ataupun orang tua kami yang masih hidup. Allahumma ya Allah, ampunilah pasangan kami, ampunilah anak-anak kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Rahman, irhamna wal muslimin wa'afina wal muslimin. Allahumma ya Allah, pada malam ini di Masjid Baitul Amin ini ya Allah, takdirkan kami semua ya Allah meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Takdirkan kami semua ya Allah, pasangan kami, anak kami, keluarga kami ya Allah, wafatkan kami semua ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam hari ini kami bersimpuh kepada Engkau, Engkau yang maha mengabulkan atas segala permintaan, Engkau yang mengabulkan atas segala permohonan. Istajib du'ana ya Allah, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan saudara-saudara kami, kabulkanlah permohonan orang-orang terkasih kami. Ya mujibad da'awat, istajib du'ana. Allahumma ya Allah ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Ya Allah, takdirkan kami semua, anak-anak kami, orang-orang terkasih kami, untuk selalu dekat kepada Engkau dan jauhkan kami dari perbuatan yang tidak Engkau ridhai. Allahumma ya Allah, pada malam ini, malam yang mulia, yaitu malam untuk memperingati hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takdirkan kami semua untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Matin ya Sami'u ya Basir, ya Fatihal Abwab, ya Sami'al Aswat, wahai Dat yang mendengar setiap suara yang dipanjatkan, wahai Dat yang mengabulkan segala permohonan yang dipanjatkan, kabulkanlah doa-doa kami,
Takdirkan kami bisa ke tanah suci kota Makkah dan Madinah. Takdirkan kami untuk bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdirkan kami semua yang hadir ya Allah untuk bisa beribadah umrah, untuk bisa beribadah haji. Allahumma ya Allah, anugerahkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh salihah. Anugerahkan untuk anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Engkau yang membuka atas segalanya, yang membuka ilmu, yang membuka rizki, yang membuka dan menyelesaikan segala masalah. Ya Allah, mudahkan urusan kami, yassir umurana ya Allah, wa yassir umura man awsana bid-du'a. Mudahkan, permudah segala urusan orang-orang yang meminta kepada kami untuk didoakan. Istajib du'a'ana ya Allah, istajib du'a'ana wa du'a'a man awsana bid-du'a. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.